Oke, shalom. Puji nama Tuhan kita bisa hadir lagi di tempat ini di Zion Church of Christ. Bukan satu kebetulan dan bukan karena kekuatan kita bisa hadir di tempat ini kembali. Karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan, sangat besar bagi kami Tuhan. Luar biasa Kau Yesus, dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, jangkaan Tuhan bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami mau beribadah siang hari ini Tuhan, itu kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami hanya fokus kepadamu Tuhan, hanya terpaut bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah kami hanya bagimu Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Kita yakin dan percaya bahwa sampai saat ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus baik. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yes, thank you Jesus. Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan segenap hati kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas kasih-Mu Yesus. Hanya puji dan sembah bagi-Mu Tuhan. Come on, church, kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia,
Engkaulah harapan kami Yesus. Hidupku dalam-Mu Yesus. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup kami. Kau selamatkan Hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu bagi kami Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. 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 Zion Church. Dengan apa kan ku balas? We raise our hands to you Jesus. segala kebaikan. Kami sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas? Kebaikan-Mu bagi kami. Segala kebaikan. Dahsyat Kau Tuhan. Thank you Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kami menyembah-Mu Yesus. Memuji menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Teman Zion Church. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Kau yang jaminkan kehidupan kami Tuhan.
keselamatan yang asalnya daripada Tuhan boleh kami rasakan. Thank you Jesus. Kami terus mau menyembah-Mu Yesus. Yes. Selama kami hidup, kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Yes Jesus. Yes, this is us Lord. Ini kami Tuhan. Kau yang melihat hati kami masing-masing. Kau tidak melihat rupa kami Tuhan. Kau melihat kedalaman hati kami Yesus. Yes, thank you Lord. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Yes. Yes, we love you Jesus. Thank you Jesus. Say thank you to Jesus buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah menjauh dari kita saudara. Yes. Jesus, you are great. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami angkat penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. We love you Lord. We love you Lord. We love you Lord Jesus. Yes, we love you Lord. We love you Lord. Thank you Jesus. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. We feel you Lord. We feel you Jesus. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Memenuhi tempat ini. Yes. Yes Jesus. Yes, you are great Jesus. We love you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau dahsyat Yesus. Kami yakin dan percaya di tempat ini terjadi pemulihan. Tuhan Yesus melawat kami. Melawat masing-masing kita. Dengan darah-Nya kita ditebus. Hanya Yesus yang sanggup. Bila kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Menyembah Dia. Hanya Dia yang layak disembah selama kita hidup. Yes, thank you Jesus. We worship you Jesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Yes. Ku selalu Kami mau menyembah-Mu Tuhan. puji, Yes. Ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on, shout to the Lord, Zion Church. Sing this song to Jesus. Ku mau memuji-Mu.
mau memuji-Mu Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Come on, katakan semua kemuliaan dan keagungan bagi-Mu Tuhan. Yes. Tertuju padamu Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa kami dan nafas kami Yesus, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak Yesus. Yes. Sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Come on, jemaat Tuhan, katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya. Come on, Zion, just clap your hands. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes Lord. Memuji-Mu Tuhan seumur hidup kami Yesus. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Jesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan kami Tuhan. Sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita, sebab Dia dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak kami sembah, Dia yang layak kita sembah. Hanya kepadanya kita menyembah. Yang mau bersuka cita lagi katakan amin. Luar biasa. Apa kabar saudara yang baru tiba? Luar biasa. Yes, kita masih mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang luar biasa. Kita hadir di sini berkumpul bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari manapun suku kita berasal, Tuhan Yesus sedang memanaskan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku dan bangsa. Come on, clap your hands, Zion Church. Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan
kita di atas pujian kita. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on, clap your hands. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Yes. Kami naikkan padamu Tuhan. Kemuliaan Zion, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Come on, shout to the Lord. Dan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Yes. Selamanya. Yes. Tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Luar biasa Kau Tuhan, dahsyat Kau perbuatanmu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tidak ada nama lain yang berkuasa, hanya nama Yesus, amin. Sebab dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada pemulihan. Amin. Come on, Zion Church. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Engkau yang termulia, shout to the Lord, termasyur perkasa selamanya. Yes. Engkau yang berkuasa dalam segala hal Tuhan. Yes. Dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus yang berkuasa atas kita, atas kehidupan kita, yang termulia di bumi dan nanya Tuhanku, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita saudara, yes. Mau nama dahsyat,
Nama yang berkuasa. Mercedes, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, amin. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Sedalam nama Yesusku. Yes, nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus. Dahsyat perbuatan-Mu Tuhan, ajaib Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau mencintai kami Yesus. Kau tidak pernah membuang kami Tuhan. Kau tidak pernah menolak kami. Dunia boleh menolak kami Tuhan. Tapi kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Thank you Jesus. Buat semua kebaikan-Mu Yesus. We will sing goodness of God Jesus. Yes. I love you, Lord. How your mercy never fails me. No, my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I close my eyes, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. When giants are sing this song, katakan, I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. Yes. We know you as a friend, Jesus. And I have lived in a goodness of God. Oh,
us, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh God. Come on, Zion, sing this song. Your goodness just running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Say your goodness is running after Jesus. It's running after me. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Oh, your goodness is running out. It's running after me. Raise your hands. Say, all my life you have been faithful. Jemaat Tuhan katakan, All my life you have been so, so good. with every breath That I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, Jesus. you have been so, So good with every breath that I am able. and I'm gonna sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I'm gonna sing all the goodness. I'm gonna sing it. All the goodness of Mari angkat tangan dua-dua sembah Tuhan, haleluya. Oh. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan rasa cintamu kepada Tuhan. Mari sampaikan terima kasihmu kepada Yesus. Berterima kasihlah buat anugerahnya, buat kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kiralah barabatanga dalam manusia. Kami berterima kasih Tuhan. Kami You've bangga been so padamu. faithful. Oh. You've been so faithful. Tetap percaya janjinya, tetap percaya kebaikan, tetap percaya akan anugerahnya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, mengucap terima kasih. Oh Yesus, bersyukur Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami. Tetap dalam hadirat Tuhan masing-masing, pandang wajah Yesus.
Lihat segala sesuatu yang Yesus telah kerjakan bagi hidup kita. Lihat segala hal yang telah Dia janjikan dan Dia telah genapi bagi hidup kita. Lihat segala hal yang Tuhan sertai dalam kehidupan kita. Even kita suka lupa akan Dia, tapi Dia tidak pernah lupa akan kita. Dia tidak pernah berhenti mencintaimu, Dia tidak berhenti mengasihimu. Sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Kalau kita mengatakan Tuhan memiliki kasih bagi setiap manusia, maka kita telah mengkerdilkan siapa Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan bukan memiliki kasih, tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Dialah kasih. Makanya di dalam Dia bukan ada kasih, tetapi di dalam Dia artinya Dialah kasih itu. Tanpa Yesus kita tidak punya kasih. Tanpa Yesus kita tidak pernah merasakan kasih. Tanpa Yesus kita tidak pernah mengerti apa itu kasih. Tapi ketika engkau menerima Yesus, segala kasih itu ada di dalam kehidupanmu. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Ketika kita berbuat dosa, kitalah yang berhenti mengasihi Tuhan. So hari ini kita mengerti, biar ketika kita angkat tangan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita buka hati, kita tahu di hadapan kita berdiri Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah memanggil kita, Tuhan yang telah memilih kita, Tuhan yang telah menjaminkan kehidupan kita di bumi sama seperti di surga. Praise the Lord Jesus. Roh Kudus, kami percaya Engkau telah ada di sini sebelum kami ke sini. Kau yang telah panggil kami ke sini Tuhan, untuk kami diperlengkapi, untuk kami dituntun, untuk kami dibimbing, untuk kami dipimpin. Aku berdoa, siapapun yang hadir hari ini semuanya diberkati. Baik yang secara onsite ataupun secara live streaming, di mana saja mereka berada. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jumpai satu persatu. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami dijadikan ciptaan yang baru di dalam kemuliaan Tuhan. Maka selalu sebentar kami akan dengar firman Allah berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Aku disembunyikan di balik salib-Mu. Segala kemuliaan kehormatan hanya layak bagi Tuhan Yesus. Dengan otoritas wibawa ilahi menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Dan ini berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan semua yang hadir hari ini mereka pulang tidak sama dengan ketika mereka datang. Lawatan Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ajar kami, pimpin kami, bawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, syukur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi tim Praise and Worship yang telah melayani kita pada saat siang hari ini. Well, luar biasa, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Saya sungguh diberkati sekali. Hari ini tentunya sebuah hal yang selalu baik. Karena setiap hari adalah hari yang baik. Tuhan tidak pernah beri hari yang tidak baik. Selalu di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, selalu hari-hari yang Tuhan sediakan adalah hari-hari yang baik. Nah, kan Tuhan juga itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu sebabnya kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, atau program dan rencana Tuhan adalah Anda dan saya masuk terus di dalam setiap rencana yang Tuhan telah kerjakan. Itu sebabnya saudara, pertobatan itu adalah sebuah proses, ada sebuah perjalanan, ada sebuah peningkatan dari perjalanan-perjalanan kita itu sendiri. Di mana kita menerima Yesus, lantas kita mulai bergerak maju, yaitu kita mulai percaya dan kita memberi diri kita sepenuhnya dibaptis. Setelah itu kita masuk lagi di dalam pendalaman-pendalaman akan firman. Lalu kita masuk lagi di dalam pelayanan dan semakin lagi dan semakin lagi. Nah itulah kehidupan kekristenan itu sendiri saudara. Tujuannya adalah agar kehidupan kita juga dapat dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Untuk kita boleh menjangkau orang lain dan ketahuilah saudara bahwa setiap kita dijanjikan bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan pada waktu kita selesai hidup di dunia ini. Nah ini menjadi penting buat setiap kita bahwa hidup ini cuma sementara. Suatu hari kita tidak lagi ada di dunia ini. Sebelum itu terjadi, mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Nah tentunya Tuhan itu baik. Sampai hari ini Tuhan tetap baik. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Saya mau saudara yang sepakat bahwa Tuhan itu baik. Sama-sama dulu dengan saya katakan, saya sangat dikasihi Tuhan. Oke, lihat kanan kirinya bilang, Tuhan baik sama kamu. Oke, good.
Ingat ya, Tuhan selalu baik. Oke? Dia tidak ada kejahatan, dia tidak ada kebencian, dia tidak pernah punya rencana buruk atas hidup Anda. Walaupun kita sering kali berencana buruk atas diri kita, tapi Tuhan tidak pernah punya rencana buruk atas kita. Roma 6 ayat 4, judul hari ini. Oke, New Creation. Saudara boleh siapkan catatan saudara. New Creation, jadi kita hari ini membahas mengenai ciptaan yang baru. Itu kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan. Dalam kebaikan Tuhan, kita dijadikan baru. Kita dijadikan baru. Karena mungkin anggur yang baru, itu masuk ke kantong anggur yang lama. Kantongnya rusak. Karena tingkat fermentasinya itu tingkatnya tinggi. Makanya digambarkan bahwa anggur baru butuh kantongnya juga yang baru. Karena kalau anggur baru masuk ke kantong yang lama, sia-sia. Kantongnya rusak, anggurnya terbuang. Nah Tuhan ingin agar wadahnya Anda dan saya juga dijadikan baru. Karena roh Tuhan hendak tinggal dan menetap dan memimpin kehidupan Anda di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Roma 6 ayat 4 berkata begini, dengan demikian kita telah, perhatikan kata-katanya, telah artinya sesuatu yang sudah terjadi, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, dia bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, bahwa kita hidup sekarang di dalam kehidupan yang baru. Makanya ketika membaca Roma 6, kita dapat melihat bagaimana cintanya Tuhan bagi hidup kita, bagaimana kasihnya Tuhan dan kebaikannya yang tidak pernah berhenti atas hidup kita. Sebenarnya kalau boleh diukur saudara ya, kita ini gak ada yang layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Makanya siapapun manusia di muka bumi ini gak ada yang cukup layak. Tetapi kebenarannya adalah kita ini adalah orang-orang yang telah dilayakkan. Itu sebabnya setiap kali saudara berdiri di hadapan Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk punya keyakinan bahwa setiap doa dan harapan Anda di dalam Tuhan tidak ada yang tidak dijawab Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan tidak pernah membenci saudara. Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Makanya Tuhan ingin bawa Anda di dalam kehidupan yang baru untuk berjalan di dalam kekudusan, untuk hidup Anda nantinya kita memperoleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal artinya kita hidup di bumi di dalam penyertaan Tuhan, and then pada waktu kita selesai kita tahu tempat kita ada di mana. Itu tujuannya, kita akan dibawa Tuhan ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, perjalanan padang gurun, kalau kita membaca Alkitab di perjanjian lama, padang gurun itu bukan tempat yang nyaman. Tapi perjalanan padang gurun itu sendiri, itu memberikan sebuah perlambangan bahwa bangsa Israel sedang berjalan, perjalanan mereka di padang gurun itu merupakan pola kehidupan orang percaya. Bagaimana penyertaan Tuhan di padang gurun atas Israel, bagaimana satu persatu yang Tuhan kerjakan di padang gurun, itu merupakan bagian-bagian yang Tuhan kerjakan juga di dalam kehidupan Anda dan saya. Saya tahu di dalam kehidupan kita ini tidak mudah, seperti mereka berjalan di padang gurun tidak mudah. Ada masalah yang begitu banyak, tentunya banyak masalah di padang gurun. Sama, Anda dan saya juga di dalam hidup ini juga banyak masalah. Tapi disinilah sebenarnya Tuhan ingin merubah kita untuk masuk di dalam yang namanya pemurnian. Seringkali kita berpikir kalau saya sudah ikut Tuhan, kalau saya sudah percaya Tuhan, hidup saya akan baik-baik saja. Tapi ternyata enggak ya. Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, malahan hal-hal yang tadinya enggak pernah saudara pikirkan, hal-hal yang enggak pernah diduga, kok malahan terjadi hal-hal yang tidak nyaman. Betul enggak sih? Kita pikir ketika kita ikut Yesus semuanya akan baik-baik saja. Tapi begitu kita percaya Tuhan Yesus, mulai deh teman-teman yang tadinya bareng sama kita mulai menjauh dari kita, betul ya? Mulai ada orang-orang yang mulai menyindir kita, ya benar ya? Mungkin juga ada bagian-bagian yang tadinya proyeknya mungkin bagi buat saudara atau pekerjaan yang tadi dipercayakan, ada hal yang diambil, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak nyaman buat saudara. Itu yang terjadi, bukan berarti ikut Tuhan akan jalannya mulus-mulus saja. Tapi yang ini saya mau katakan buat saudara bahwa ketidakmulusan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu memberikan sebuah petunjuk indikasi bahwa di situ Tuhan sedang melakukan apa? Purification, atau apa tuh purification? Pemurnian, sama-sama katakan pemurnian.
Gambarannya seperti Israel secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir. Tapi pikiran mereka, hati mereka masih jatuh cinta terhadap Mesir. That's why perjalanan padang gurun itu untuk apa? Untuk memurnikan mereka. Untuk mengikis. Mungkin masing-masing kita masih punya kecintaan akan masa lalu kita. Masing-masing kita masih pengen dengan hal-hal yang dulu yang kita pikir nyaman yang kita lakukan. Nah, Tuhan ingin dalam perjalanan ini agar saudara dimurnikan, terus dimurnikan. Agar saudara keluar. Karena masa lampau atau situasi yang lama itu hanya akan membebani, itu hanya akan menyulitkan Anda di perjalanan yang baru ini. Jadi kalau saudara mau perjalanan yang ini adalah perjalanan yang berkemenangan, perjalanan yang bisa menerobos badai dan lain sebagainya. So please, kata firman Tuhan adalah, yuk tinggalin Mesirnya. Saudara bisa melihat perjalanan Israel di padang gurun memakan waktu 40 tahun. You know why? Karena mereka masih ini, pikiran Mesirnya masih dibawa-bawa. Seandainya mereka tidak bawa lagi pikiran Mesir itu, mereka sudah tinggalkan di Mesir, mereka berjalan bersama dengan Tuhan melalui tiang awan di siang hari, tiang api di siang hari, maka mereka tidak akan perlu memakan waktu sampai 40 tahun. Dan mereka sudah sampai ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, seringkali perjalanan kita menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita jatuh bangun, areanya balik lagi ke area yang sama lagi. Tahu kenapa? Karena kita masih mau bawa yang lama tadi di dalam kehidupan yang baru atau di dalam perjalanan kita yang baru. Pesan saya hari ini adalah izinkan Tuhan memurnikan saudara. Amin. Agar di dalam perjalanan saudara yang baru ini, saudara hidup dalam sukacita yang berbeda dengan dulu. Ya dulu kita suka senang, suka cita, ketawa dan lain sebagainya. Tapi percaya deh, itu akan menjadi berbeda sekarang ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Good. Dalam Yosua 5 ayat 8 dikatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan. Di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirman Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebut dengan Gilgal. Jadi Israel dari padang gurun, mereka nyebrang sebuah sungai, dan mereka masuk ke tempat yang baru. Nah di tempat yang baru sebelum mereka menaklukkan tanah itu, apa yang dikerjakan? Tuhan bikin mereka disunat dulu. Nah ketika mereka disunat, disitulah sejak hari itu, tadi ayatnya sudah mengatakan, mereka ingatan akan Mesir hilang sama sekali. Nah makanya peristiwa menyeberangi sungai Yordan itu merupakan peristiwa tentang kuasa Tuhan, kuasa roh Tuhan, untuk mematahkan kuasa dosa dan mematahkan kecintaan akan dunia di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, orang perjanjian lama beda dengan orang perjanjian baru cara bekerjanya. Perlambangan ini yang Tuhan kerjakan. Roh Tuhanlah yang membersihkan hati saudara, yang membuat Anda tidak jatuh cinta lagi sama masa lalu Anda. Saya punya masa lalu, tapi saya pun ditarik ke belakang saat apapun yang ditawarkan untuk saya dibawa ke sana, itu tidak pernah bisa membuat saya beralih dari Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, roh Tuhan sudah bekerja begitu besar di dalam kehidupan saya. Dan saya tidak mungkin lagi bisa membalikan ke tempat yang lama. Menurut saya sulit orang yang sudah jatuh cinta dengan Tuhan, orang yang sudah begitu interaksi kuat dengan Tuhan, untuk balik dan kembali kepada kehidupan yang lama. Buat saya sulit sekali. Dan saya merasakan itu, tarikan-tarikan itu terjadi, tapi tarikan-tarikan itu tidak bisa membawa saya ke sana. Selalu kita semua akan mengalami tarikan-tarikan masa lalu kita. Tapi disinilah perannya daripada Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa kuat. Roh Kudus membuat kita bisa mengalami kemenangan atau bisa menolak dorongan-dorongan tadi. Makanya kebaikan Tuhan inilah yang membuat kuasanya bekerja di dalam kehidupan kita dan dia menempatkan rohnya. Dan itu sebabnya saya katakan sama saudara, Anda adalah ciptaan yang baru. Nah sebagai ciptaan yang baru, hal apa sajakah yang terjadi sebenarnya ketika kita menjadi ciptaan baru? Apa saja sekarang yang terjadi atas kehidupan kita pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru? Jadi ingat baik, Anda adalah ciptaan yang baru. Bilang amin dulu nih. Berarti yang lama sudah berlalu. Bilang sama-sama, yang lama sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Berarti ini menjadi pegangan kuat buat kita.
Kalau saya ciptaan baru, berarti yang lama tidak lagi berkuasa. Nah, hal-hal ini yang terjadi. Yang pertama di dalam kehidupan Anda yang terjadi adalah kita jadi memiliki pengetahuan. Sama-sama katakan memiliki pengetahuan. Ya. Roma 6 ayat 6 dikatakan karena kita tahu. Teks bagian pertama dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, di atas kayu salib, Kristus tidak hanya membayar lunas penebusan kita, ya kan? Tidak hanya membayar lunas penebusan kita, tetapi Tuhan juga menyediakan anugerah untuk menghancurkan sifat daripada dosa. Dan ini penting, Tuhan membuat dosa itu tidak lagi jadi aktif di dalam diri saudara. Kalau dulu kita mau gak mau harus ngikut. Lakukan terus tawaran-tawaran daging tadi. Tapi sekarang setelah engkau terima Yesus, setelah engkau percaya bahwa engkau mati di dalam Kristus, Kristus hidup bersama-sama dengan engkau dalam kehidupan yang baru, maka sifat dosa atau kuasa dosa itu tidak aktif lagi. Pertanyaannya masih bisa jatuh dalam kesalahan enggak? Masih. Tapi bukan sebuah keharusan, itu menjadi sebuah pilihan. Nah, kita akan selalu ditawarkan, tapi itu tidak aktif. Kuasanya sudah dikalahkan. Nah, kita perlu memiliki pengetahuan ini. Makanya Roma 6 pada ayat yang ke-6 kata mengetahui itu dalam teks bahasa aslinya disebut dengan ginosko. Ginosko itu artinya tahu bukan teori, tapi tahu lewat pengalaman. Ingat nih, tahunya lewat pengalaman. Saudara kalau pergi ke dokter gigi, kira-kira nih, saudara cari dokter yang sudah berpengalaman atau dokter yang baru? Yang sudah pengalaman atau yang baru? Pengalaman. Betul ya? Kalau saudara naik pesawat terbang, saudara pengen pilotnya yang sudah punya jam terbang tinggi atau yang baru lulus? Paham ya? Pengalaman itu penting. Saudara mau naik pesawat terbang, stewardessnya kasih tahu saudara, selamat datang dalam penerbangan GA310 dari Jakarta menuju Manado. Siang hari ini penerbangan akan memakan waktu 3 jam dan pesawat ini akan dipimpin oleh pilot Romi Matulesi dengan jam penerbangan baru saja lulus tadi pagi dari sekolah penerbangan. Pertanyaan saya sederhana, saudara kira-kira mau naik pesawat terbang itu enggak? Dan dia akan berkata, hari ini adalah uji coba Romi Matulesi untuk membawa pesawat. Kami berharap Bapak Ibu banyak doa dari Jakarta sampai Manado agar kita semua mendarat dengan selamat. Saya percaya saudara rame-rame langsung, maaf, saya ganti pesawat. Pengalaman itu membuat saudara aman. Pengalaman itu membuat saudara bisa selamat. Makanya menjadi ciptaan baru kita punya pengetahuan. Memiliki pengetahuan itu mengamankan saudara. Makanya dalam berumah tangga dibutuhkan pengetahuan juga untuk mengetahui bagaimana rumah tangga itu sendiri. Bagaimana cara berbicara, berkomunikasi dengan pasangan. Bagaimana belajar mengenali pasangan. Rumah tangga itu yang paling penting adalah suami bagaimana mempelajari istri, istri bagaimana mempelajari suami. Itu rumah tangga. Dalam bisnis saudara juga mesti punya product knowledge. Anda mesti mengetahui apa yang Anda kerjakan. Pengetahuannya harus ada, betul ya? Kalau saudara nggak punya pengetahuan, saudara tidak akan dibayar. Saudara tidak akan digaji atau tidak akan di-hire di tempat itu. Pengetahuan itu penting. Ternyata untuk kita menang di dalam kehidupan yang baru ini, kita juga mesti punya apa? Pengetahuan. Dan pengetahuan itu didapat dari pengalaman. Penulis ini adalah Paulus. Paulus seorang yang punya latar belakang yang nolak orang-orang Kristen. Nangkepin orang Kristen, masukin penjara. Suatu hari dia dijumpai Tuhan. Tuhan mau pakai orang ini. Dan orang ini bertobat saudara. Sejak dia bertobat, dia menyadari betapa kejinya dia dulu. Itu sebabnya dia menulis kepada anak didik rohaninya Timotius. Bahwa semua yang dia lakukan itu di luar pengetahuan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dikatakan, aku yang tadi seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan di luar pengetahuan. Artinya tanpa pengetahuan, di luar iman.
Dia sadar. Makanya saudara, orang percaya Yesus tapi tidak memiliki pengetahuan, ginosko, tidak memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, itu bahaya sekali. Dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Dan saya takutnya dia gunain Alkitab dengan tafsir-tafsir semaunya dia sendiri. Hari ini banyak orang ribut antara orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain dengan menggunakan ayat-ayat tertentu. Persoalan sederhana karena mereka menggunakan tafsir-tafsir menurut mereka sendiri. Tapi kalau orang memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan sembarangan menggunakan hidup dia. Dilanjutkan dalam Galatia 3 dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Perhatikan, bukan lagi oleh maunya dia, tapi oleh iman, oleh apa yang dia yakini di dalam Yesus. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, iman kepada Yesus. Jadi apa yang kita lakukan karena kita beriman kepada Yesus, itu saja. Apa yang kita percaya di dalam Yesus, itu yang Paulus lakukan. Oleh sebab itu saudara, pengalaman ini, perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya dapat kita peroleh pada waktu kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan secara kontinu, terus menerus. Jadi menurut saya nih nggak cukup sebenarnya kalau hari Minggu aja kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sangat-sangat nggak cukup. Karena besok hari Senin saudara akan hektik dengan pekerjaan saudara, betul ya? Saudara akan ketemu dengan masalah, Anda ketemu dengan orang, Anda akan ketemu dengan berbagai toksik, Anda akan bertemu dengan media, belum lagi Anda cuma 2 jam di sini, Anda akan ketemu dengan media gadget Anda, yang cuman Anda pegang begini aja, dia ngasih info terus, betul ya? Anak-anak bahkan bisa sampai tuh handphonenya kelem di tangannya loh, sambil makan bisa gini loh, bayangin saudara. Ya kan? Itu dia scroll terus gitu. Iya gitu. Ya kan ada TikTok lah, ada YouTube yang video-video pendek tuh, betul ya? Itu tuh ada lucu-lucu tuh. Ada orang yang punya kucing, ada orang yang punya anjing. Ada apalah semua. Itu tuh semua. Jadi kalau kita tidak membangun terus-menerus dengan Tuhan, saya takut kita kehilangan pegangan kita dari Tuhan. Nah, makanya yang harus kita lakukan adalah kita harus rela untuk menyerahkan setiap area yang ada pada diri kita. Kita mau serahin sama Tuhan. Apa yang menurut kita bisa handle? Saya harus kelola ini, saya harus kelola itu. Waktu bangun pelayanan gereja ini, saya harus pegang semua nih. Saya harus kelola A, kelola B, akhirnya saya stres sendiri. Jangan bisa lakukan, saya harus serahin sama Tuhan. Begitu saya serahin sama Tuhan, semuanya malah berjalan dengan baik. Waktu saya coba handle sendiri, malah saya kebingungan. Kalau saya mau beri ilustrasi, misalkan saudara bawa bola-bola di tangan saudara dari satu tempat, Anda mau pindahin ke tempat lain, Anda mau bawa sebanyak-banyaknya. Saya akan buktikan sama saudara bahwa semakin banyak yang saudara bawa, semakin banyak yang jatuh dalam perjalanan. Artinya apa? Handle-lah apa yang memang Tuhan mau saudara handle. Selebihnya apa? Serahin sama Tuhan. Selebihnya percayakan sama Tuhan. Begitu saudara percayakan sama Tuhan, perjalanan saudara akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Perjalanan saudara malahan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tapi kalau saudara mau handle semuanya, area ini harus saya pegang, area itu saya mau pegang, malahan saudara kira tidak fokus. Nah Tuhan mau kita perlu mengangkat tangan kita menyerahkan semua area. Tuhan, apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan bagi hidupku, dalam nama Yesus kuserahkan bagimu. Nah Roma 6 ayat 6 ini, pengalaman berjalan dengan Tuhan, pewahyuan ini membuat kita dapat menolong kita untuk setiap kita bisa menolak godaan-godaan yang dunia tawarkan buat kita. Dengan pewahyuan bahwa Tuhan ingin saudara memiliki perjalanan pengalaman dengan Tuhan, saudara bisa tolak apa yang menjadi godaan dunia ini. Setiap tawaran-tawaran yang tidak berkuasa. Yesus bukan hanya berurusan dengan sifat dosa di atas kayu salib, tapi Yesus juga menjaminkan jaminan kesembuhan buat Anda. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan dia sendiri telah memikul dosa dan oleh bilur-bilurnya
Dia sudah menyembuhkan, penyakit kita sudah disembuhkan. Setiap kali badan saya mulai rasa tidak enak dan karena kelelahan dan lain sebagainya, apa yang saya lakukan? Saya ambil firman Tuhan dan saya perkatakan bagi diri saya sendiri. Saya lepaskan firman Tuhan dan tubuh saya kembali pulih, kembali segar sedia kala. Saya mengalami itu. Dan saya mau ajak saudara, kalau saudara mau pengalaman dengan Tuhan, pakai bagian firman ini dalam hidup Anda. Dan itu pasti berhasil. Dalam situasi terjepit apapun saya gunakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berhasil. Saya selalu percaya, saya berhadapan dengan apapun, saya percaya bahwa Tuhan pertolonganmu ada bersama dengan saya. Makanya saya belajar untuk tidak menjadi orang yang kaget-kagetan. Orang kagetan gini, saya dapat berkat dari Tuhan, saya pikir gak jadi loh. Tuhan jawab loh, Tuhan baik loh. Nah biasanya kita begitu ya, tapi belajar untuk tidak begitu lagi. Orang yang kagetan biasanya adalah orang yang tidak percaya sebelumnya, sesudah jadi baru dia percaya. Nah, buat kita yang percaya di dalam Tuhan adalah gak usah kagetan, tenang aja, dia pasti buat kok. Suatu hari saya diundang khotbah, sore-sore, hari Jumat, di daerah Serang. Begitu saya datang kan ibadah jam 6:30 kalau gak salah. Saya datang cepat, ternyata masih gelap, kenapa? Lampunya, listriknya mati. Waduh, udah mau jam 7 nih saudara, jam 7 ibadahnya kalau gak salah. Belum mulai, lampunya belum nyala juga listriknya. Kan dak-dikduk juga ya, waduh gimana Tuhan, waduh. Orang-orang bilang begitu ya. Tapi saya cuma duduk tenang, saya bilang begini. Saya bilang sama gembala ya, tenang aja, nanti nyala. Gak mungkin gak nyala. Gitu. Duduk diam aja, nanti pasti listriknya nyala. Sebelum waktunya, dia sudah nyala. Jadi saya menempatkan diri saya bahwa ini cuma sementara dan ini pasti gak mungkin nyala. Dia pasti bikin nyala. Dan benar-benar akhirnya sebelum jamnya itu listriknya nyala. Saya tidak berkata, puji Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Enggak, saya selalu punya keyakinan Tuhan tetap Tuhan yang dahsyat di tengah segala keadaan yang tidak baik sekalipun. Saya berani mempraktekkan itu di tengah situasi yang sedang saya hadapi. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ini penting sekali dengan pemahaman tentang pewahyuan bahwa kita sebagai ciptaan yang baru, bahwa sekarang kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan yang telah memberikan kuasa untuk kita menang atas dosa. Ini memberikan kekuatan buat kita bahwa kita bisa menang atas setan. Kita sekarang diberi kuasa. Sama-sama katakan saya diberi kuasa. Kuasa apa? Kita diberi kuasa, kita diberikan kekuatan yang baru untuk mengalahkan sifat-sifat dosa kita. Karena musuh yang terbesar bukan orang, bukan setan. Tapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Nah kita perlu mengalahkan sifat dosa. Dengan apa? Itu tadi, dengan pengetahuan. Pengetahuan di dalam pengalaman keseharian kita. Dengan Tuhan membuat kita bisa mengalahkan godaan-godaan dunia. So hari ini saya mau sarankan buat saudara dengan sebuah tulisan ini. Do the righteous. Lakukanlah yang benar. Semakin kita menyangkali sifat lama, semakin kita menyangkali manusia lama kita, dan membangun manusia baru kita dengan Tuhan tadi, day by day dengan Yesus, maka kita akan semakin kuat dan kita semakin mudah untuk melakukan apa yang benar. Jadi orang Kristen seringkali bilang gini, susah jadi orang Kristen, mesti maafin orang. Udah dicipoain, kita tetap harus baik sama dia. Benar gak? Susah jadi orang Kristen, udah di PHP-in, tetap harus senyum gitu. Susah jadi orang Kristen, udah diutangin, mau nagih, digalakan dia gitu. Seringkali kita menjadi susah. Ya kita akan susah kalau kita berusaha melakukannya dengan kekuatan kita. Tapi ketika kita mengizinkan firman untuk terus bekerja di dalam kehidupan kita dan kita meyakini saya milik Tuhan, Yesus ada di dalam saya, kita semakin mudah untuk melakukan apa yang benar. Susah jadi orang Kristen kalau nggak ngikut dia, ditawarin dia ngedugem, saya nggak enak nih, nggak dapat project nih gitu. Padahal bukan itu kan. Saudara harus pahami, do the righteous. Lakukanlah yang benar, itu akan menolong hidup Anda. Yang kedua, di dalam ciptaan yang baru ini, apa yang kita miliki? Kita memiliki cara pandang yang baru. Bilang sama-sama dengan saya, cara pandang saya jadi baru. Ya, memiliki cara pandang yang baru dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Memandang. Nah, seringkali yang membuat orang gagal dalam hidup ini karena cara pandangnya salah. Cara melihatnya dia sudut pandangnya keliru. Ketika dia sudut pandangnya salah,
Makanya kenapa dia tidak punya hasil yang maksimal. Seorang pecatur hebat dari Rusia, ketika dia main catur dia kalah, dia berdiri di tempatnya, and then dia pindah posisi ke tempat lawannya. Begitu dia melihat dari sudut pandang lawannya, baru dia tahu letak langkah salahnya dia ada di mana. Nah seringkali kita gagal, kenapa? Karena sudut pandang kita keliru. Nah Tuhan mau mengarahkan buat saudara dan saya, kita perlu memandang dengan benar. Makanya kenapa kita gagal hidup ini, kenapa kita ketakutan? Karena kita memandang diri kita dengan tidak tepat. Kata memandang dalam teks ini, dalam Roma 6 ayat 11, disebutkan logizomai, menganggap sesuatu itu sudah selesai dikerjakan. Artinya dosa dan status Anda yang tadinya berdosa, itu sudah selesai. Jadi begitu Anda percaya pada Yesus, Anda bukan lagi orang berdosa. Di dalam kebaikan Tuhan inilah yang Tuhan sediakan buat Anda. Sudut pandangmu mesti dibenahi. Iblis seringkali taruh sudut pandang yang salah. Iblis seringkali bawa informasi bahwa kamu tuh masih orang yang tidak beres. Kamu masih buat salah, kamu masih buat dosa, dan kamu belum layak. Kamu tidak cukup layak. Masih ada hal-hal yang mesti ditambahin. Padahal Yesaya 43 ayat yang keempat sudah memberikan ketegasan bahwa kita perlu memandang diri kita bahwa status kita benar sebagai anak kesayangan Allah. Sama-sama dengan saya katakan, saya anak kesayangan Allah. Bilang dulu, saya anak kesayangan Allah. Saudara perlu memandang diri Anda dari sudut pandang yang benar. Jangan lihat dari sudut pandang orang. Orang lain kalau saudara buat salah pasti diomongin terus, betul nggak? Ini gara-gara dia nih, makanya nih, gara-gara dia nih. Makanya sepak bola Indonesia kurang maju, kenapa sih? Seringkali kalau temannya buat salah, gara-gara dia tuh bego, dia tuh semua. Kita seringkali gampang nyalahin orang gitu. Berhentilah menyalahkan orang, tapi mari kita melihat sudut pandangnya dari sudut pandangnya Tuhan. Saya ini anak kesayangannya Tuhan. Kalau saudara anak kesayangan, saudara punya anak kesayangan, biasanya anak kesayangan gak minta apa-apa, dikejar sama orang tuanya, kamu mau apa? Bener gak sih? Saya punya anak yang keempat, anak yang paling kecil, udah gak kecil sih, tingginya udah lewatin saya. Kelas 1 SMA tapi lebih dari saya tingginya. Saya bingung anak zaman sekarang kenapa cepet tinggi ya. Makanya bambu kali ya. Tinggi gitu saudara. Jadi maminya sampai hari ini kalau sama dia, ya itu tadi. Anak kesayangannya dia itu selalu dikejar, maunya apa, minta apa, ini apa. Waduh, anak kesayangan itu gak perlu minta ABC, gak usah, dia akan dilayanin, dia akan dikejar, dikasih. Bahkan ketika handphone maminya bunyi telepon dari anaknya, yang nomor 4 ini, langsung tuh. Wah dia minta apa nih? Wah langsung kayaknya gelisah. Jangan-jangan gitu. Kalau kita lagi di luar, lagi di jalan ditelepon gitu. Padahal dia cuma bilang, mie lapar, gitu doang. Langsung tuh, dia langsung repot sendiri maminya. Jadi artinya saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara kesayangan Tuhan, masa sih Tuhan gak berkatin hidup Anda? Amin. Masa sih Tuhan gak buka jalan bagi Anda? Masa sih Tuhan gak tolong Anda? Itu sebabnya ketika cara pandangmu benar, engkau akan bisa menghadapi masalah apapun dengan tepat. Pada waktu Yosua berhadapan dengan sebuah tembok yang tebal, untuk menaklukkan ini pertama yang harus dihadapi Israel di tanah perjanjian. Tembok Yeriko yang tebalnya satu rumah. Tebal satu rumah. Sampai di atas ini, di atas tembok itu, mereka bisa bikin balapan kuda, kereta kuda, bisa bikin balapan kereta kuda. 3 kereta kuda. Saking tebelnya tuh. Bagaimana cara ngancurinnya? Yosua memandang begini, tentara saya punya apa? Kami gak punya alat berat untuk ngalahin kota ini. Tapi disinilah yang menarik. Tuhan mau Yosua memandangnya bukan dengan cara dia memandang. Seringkali ketika kita melihat tembok ini seperti kita melihat masalah kita. Kita memandang pergumulan kita. Kita memandang tekanan-tekanan yang ada pada diri kita. Kita kesulitan melihat bagaimana cara bisa menang atas ini semua. Tapi mari saya ajak saudara untuk kita lihat apa yang Tuhan katakan dalam Yosua 6 ayat 1 dan 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar, tidak ada orang masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saya tertarik dengan kata-katanya dalam bahasa Inggris dikatakan, and the Lord said unto Joshua, see, I have given, lihat kata-katanya, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor.
Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan berkata, aku telah menyerahkan ke tanganmu. Physically di depannya masih ada gedung tembok yang belum dikalahkan oleh Joshua. Tapi firman-Nya berkata bahwa gedung ini, raja yang di dalamnya sudah kuserahkan kepadamu. You know, pada waktu saya tahun 2019 mengadakan doa keliling di kota Jakarta, selalu saya sebulan sekali. Dulu kita ibadahnya di seberang tuh, di ruko seberang, hari Jumat. Lalu malam-malam kita doa keliling sebulan sekali. Setiap kali saya berhenti sampai di depan Menara 1, di depan sono, saya selalu berhenti angkat tangan seperti Yosua melihat tembok Yeriko. Karena gak mungkin bisa masuk ke tempat ini, saya cuma angkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya tempat ini Tuhan bisa serahkan untuk kami bisa beribadah di dalam tempat ini. Itu saya lakukan saudara. Saya mengangkat tangan, setiap kali saya lewat sini, angkat tangan lagi. Saya punya iman bahwa saya masuk ke dalam, saya dudukin tempat ini dan kita berhasil. Dan kalau sekarang kejadian seperti hari ini, ingat baik-baik, itu Tuhan yang buat berhasil dan itu terjawab. Dan itu sesuatu yang gak mungkin seperti Joshua. Tadi saya katakan, dia harus berhadapan dengan tembok yang tidak mungkin. Makanya saudara, di sini diperlukan apa? Perenungan firman Tuhan. Bilang sama-sama perenungan firman. Renungin firman Tuhan bukan cuma hari Minggu, tapi day by day. Makanya perenungan firman Tuhan itu bukan one time event. Tapi itu adalah sebuah pengulangan yang dilakukan terus menerus. Kita gak bisa ngerenungin firman Tuhan hanya waktu tertentu. Tapi terus menerus. Sehingga seperti Joshua dengan keyakinan janji yang Tuhan firmankan. Maka temboknya Yeriko yang ada di depan itu bisa dihancurkan dan dia bisa menang. Dia mengelilingi tembok itu sebanyak 13 kali. 6 hari pertama, 1 kali putaran. Jadi 6 kali putaran selama 6 hari. Hari ke-7, 7 kali putaran. Dan robohlah tembok Yeriko. Mereka bisa mengalahkan Yeriko dan apa yang Tuhan janjikan. Mereka bisa ambil yang ada di dalam. Itu sebabnya saya sering kali goda anak-anak muda. Kalau kamu pacaran sama seorang dan orang tua calonmu atau calon mertuamu tidak setuju engkau berpacaran dengan dia. Caranya bagaimana? Kelilingin rumah calon mertuamu. Tapi jangan banyak-banyak, cukup 12 kali. Kalau 13 kali nanti roboh rumah mertuamu. Haleluya. Jadi saudara lihat baik saudara, itu keberhasilan. Bagaimana mungkin Joshua bisa menang? Karena dia pegang janji firman Tuhan. Makanya saya katakan sama saudara, ketika Tuhan meminta yang mustahil, itulah waktunya saudara. Untuk apa? Memperbaharui pikiran Anda. Sudut pandang Anda, cara Anda berpikir mesti berubah. Dan saya ingatkan buat saudara, Tuhan hanya bekerja sesuai dengan kapasitas yang Anda yakini. Halo? Tuhan hanya bekerja berdasarkan kapasitas yang Anda yakini. Tuhan tidak pernah bekerja di luar kapasitas Anda. Jadi kalau saudara belum pernah pegang proyek 1 miliar, saudara nggak bisa pegang proyek 1 miliar. Paham sampai di sini? Wah saya bisa pegang nih, ada proyek 1 triliun, nanti dulu. Ada tahapannya. Saudara nggak bisa lompat ke situ. Karena Tuhan bekerja berdasarkan iman seseorang. Tidak bisa dipaksa. Tingkatan iman ini penting sekali. Maka dari itu untuk meningkatkan iman saudara, apa yang saudara mesti lakukan? Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul karena pendengaran akan firman. Nah firman Tuhan ini tidak bisa dibaca one time. Tapi apa? Day by day perenungannya. Semakin engkau merenungkan firman Tuhan, kekuatan imanmu semakin besar. Ketika engkau semakin besar kekuatan imanmu, engkau semakin bisa punya keyakinan megang yang lebih besar lagi. Persoalannya engkau berusaha megang yang besar tanpa kapasitas yang besar, itu fatal area namanya. Saudara mesti memperbesar kapasitasmu dengan cara merenungkan firman Tuhan day by day, maka engkau akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Janda di Sarfat tidak bisa mendapatkan minyak yang berlimpah kalau dia tidak punya bejana-bejana kosong yang begitu banyak. Makanya Elia bilang apa? Cari dulu bejana kosong sebanyak-banyaknya. Elia tidak langsung kasih berkatnya, tapi Elia bilang cari dulu bejana sebanyak-banyaknya, penuhi ruangan, oke? Baru minyak yang tinggal sedikit di tabungmu itu isiin semua kepada tabung-tabung tadi. Begitu perempuan itu melakukan seperti yang Elia katakan, dia kumpulin dulu bejana sebanyak-banyaknya, lalu dia tuangin minyaknya nggak habis-habis saudara.
Begitu sampai di tabung terakhir, ya udah gak ada lagi nih. Tabung itu penuh, minyaknya habis. Tuhan hanya bekerja sesuai dengan apa tadi? Kapasitas iman saudara. Jadi saudara saya arahin. Tapi saya pengen seperti mereka atau seperti pendeta Romi atau seperti orang ini. Perbesar kapasitasnya. Orang-orang yang saudara lihat tadi jadi contoh. Kalau mereka bisa, kenapa Anda enggak? Bilang amin dulu nih. Saudara juga pasti bisa. Yang terakhir yuk, yang ketiga. Kalau ngomong yang terakhir enak nih. Yang mau masuk alam roh enggak jadi. Memiliki perubahan yang tampak dari luar dalam ciptaan yang baru. Jadi orang ketemu saudara, orang bisa lihat, iya dia sudah berubah. Ini ciptaan yang baru nih. Orang bisa merasakan, ada buah. Matius 3 ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah itu pasti repot saudara, kenapa? Karena semakin banyak buahnya, dahannya harus semakin kuat. Karena semakin berat. Makanya orang yang berbuah itu berat memang. Tapi gak apa-apa, Anda akan jadi berkat. Orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan Anda. Tahun-tahun telah dilewati, orang-orang yang gak pernah ketemu dengan saudara, teman Anda 25 tahun yang lalu gak pernah ketemu, begitu ketemu dengan Anda, wah kamu sudah beda sekali ya. Kok bisa berubah begini? Dari cara bicaranya, dari cara berdirinya. Orang ketemu dengan saya, jangankan ketemu, cuman by phone aja orang bisa bilang, ini Romi nih, yang dulu nih teman SMA saya nanya begitu. Ya ini saya. Dan dia bilang, kok kamu beda banget katanya gitu. Itu dia. Kenapa? Karena ketika kita menjadi manusia baru, memiliki pengalaman dengan Tuhan, lalu memiliki sudut pandang yang benar tentang diri kita. Dan ketika kita berjalan terus dalam Tuhan, ada buah yang terjadi dan orang bisa merasakannya. Saya berdoa buat saudara, Anda punya buah yang bisa dia rasain orang lain. Amin. Yang dulu doyan berantem, taunya orang bilang, ini anak doyan berantem nih. Sekarang nih anak kok beda banget ya, ngomongnya Tuhan, lemah lembut. Wah beda men. Yang dulunya kalau ngomong tuh wah berantakan dan lain sebagainya. Sekarang kalau ngomong haleluya gitu kan. Kepleset sendiri darah Yesus. Ya kan udah beda sekali gitu loh. Yang dulu kalau ngerjain tuh terburu-buru, maksain gitu. Sekarang dia bisa cool, bisa sabar gitu. Ya kan? Yang dulu dia kalau ngelihat jidat licin sedikit langsung olah, langsung kerjain gitu. Sekarang tenang, relax gitu ya, nggak terganggu dengan godaan. Itu wow, itu perubahan loh saudara. Amin dulu nih. Yang dulunya pengennya cari untung banget gitu loh. Yang dulunya setiap kali suaminya pulang kantor, kantongnya diperiksain ada duit sisaan kan gitu. Mungkin suami saya nyelipin di kaos kakinya juga dibukain semua segala macam. Udah gak gitu lagi, udah percaya berkat Tuhan luar biasa. Suami-suami yang dulu suka ngumpetin duit nih, udah gak gitu lagi. Karena kadang-kala istri periksa-periksa, di laci, dia ketemu, ada amplop isinya duit, dia tanya, Papa udah kasih uang THR belum sih sama Mama? Udah kan. Oh udah kasih ya? Udah. Emang kenapa mah? Itu Mama kok ketemu amplop coklat banyak duitnya tuh, itu uang apa ya Pak? Oh kata suaminya itu uang sial. Hah? Kok uang sial? Iya sial. Udah gue simpen ketemu juga sama lo. Gitu kata dia. Kita berubah. Orang bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Saya tidak berkata saya sempurna. Saya pun terus berubah. Kalau istri saya sering komplain sama saya, suaranya jangan ketinggian. Nah, orang Ambon memang suaranya tinggi terus. Gitu. Jadi nada saya harus diturunkan dan saya harus berubah. Saya harus berubah dan saya mau demi dia, saya harus berubah. Karena itu memberikan kebaikan. Dan saya harus lakukan. Yang orang yang tadinya mudah kepahitan, ayo berubah. Atau yang merasa masa kecilnya terganggu, terintimidasi, jadi susah percaya sama orang lain, ayo berubah. Amin. Semua kita harus mengalami perubahan. Biar orang bisa menikmati buah. Sehingga pada waktu orang lain menikmati buah, maka orang lain bisa memuliakan Tuhan. Saya diberkati siang hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara pulang hari ini diberkati dengan 3 area ini dalam ciptaan yang baru.
dan menjadikan kehidupan Anda menjadi gambaran Kristus yang terlihat di dalam kehidupan Anda. Mari kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami terima. Kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin bagi kehidupan kami. Kami percaya perubahan demi perubahan terjadi. Dan itu semuanya semata-mata karena pekerjaan Roh Tuhan yang ada di dalam kami. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidaklah mungkin kami bisa melewati, tidak mungkin kami bisa berubah, tidak mungkin kami bisa menjadi orang yang berbuah, tidak mungkin kami bisa jadi berkat. Tapi sekarang kami paham Tuhan yang telah bergerak atas hidup kami, untuk kami memiliki pengetahuan akan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman. Yang kedua, di dalam kehidupan yang baru ini, kami juga memiliki sudut pandang yang benar. Kami tidak izinkan iblis mempengaruhi sudut pandang, sehingga kami melihat diri kami bukan lagi orang yang tertuduh, bukan lagi orang yang berdosa, tapi kami adalah orang yang sangat-sangat disayangi Tuhan. Kami kesayangannya Tuhan. Dan kami belajar di siang hari ini, untuk kami juga menjadi orang yang berbuah. Kami harus berubah dari sikap yang lama, dari model yang lama. Karena dengan perubahan kami, orang dunia bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, biar semua yang hadir hari ini pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita. Di hari Minggu ini mereka bawa berkat, dan mereka dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan mempraktekkan firman Tuhan ini. Aku berhenti sampai di sini menyampaikan firman, tapi firman-Mu tidak pernah berhenti. Firman-Mu terus berinteraksi dan terus mendalam di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, syukur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pastor Romi Matulesi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kabar sukacita buat kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, amin. Highlight yang saya ambil, kita harus ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Biar kita bisa menghasilkan buah. Buahnya bisa dirasakan oleh sekeliling kita, amin. Melalui kita, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is reached. Jesus Christ, my living hope. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings goes near.
Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti di tangan kita. Kita mengimani bahwa ini menjadi tubuh Kristus, bahwa ini menjadi anggur, ini menjadi darah Yesus. Setiap kali kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita diingatkan kembali status kita, siapa kita di mata Tuhan. Cara pandang kita dibenahi, sehingga kita sekarang berdiri dengan keyakinan, Anda dan saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Mari angkat rotinya, dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit berbahaya, bahkan penyakit yang ditakuti orang sedunia. Mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Umur panjang dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari bersama kita angkat anggur ini dan kita mengimani ini adalah darah Yesus. Bersama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, mulai hari ini bersama keluarga kami hidup di bumi sama seperti di sorga. Apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami usahakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Yesus. Mari kita mau mengucap syukur, angkat tanganmu dua-dua. Kita berseru di hadapan Tuhan dan kita meyakini janji Tuhan. Haleluya. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip for me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken Every day there's salvation in your name. Jesus Christ, My living hope. Kembali katakan sama-sama. Haleluya. Hallelujah. Praise the one who set me free. Haleluya. That has lost its grip on me. You have broken every day. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. One more time. Jesus Christ, my living hope. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau jaminan kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Di tangan kami ada minyak urapan Tuhan yang mengajarkan kuasa. Setiap kali firman Injil diberitakan, Tuhan berkata, di mana saja apa yang dikerjakan oleh perempuan yang telah mengurapi Yesus dengan minyak, itu pun turut diberitakan. Dimanapun kami berada, kami menggunakan sakramen minyak, kami mengusir setan, menghancurkan kuasa kegelapan, menumpahkan tangan atas orang sakit dan disembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara nanti boleh teteskan di atas kepala saudara, maka setiap pot, setiap botol ini menjadi minyak urapan. Siapa saja yang terima minyak ini, mereka dapat mempraktikkan kuasa Tuhan dimanapun, di kantor, di tempat bisnis, di proyek mereka, di keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, kuasa berkat, mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hadir hari ini, dimanapun mereka, aktivitas mereka sepanjang seminggu ke depan diberkati lancar, diberkati berhasil.
Berkati setiap proyek mereka. Akhir tahun bahkan menutup tahun 2022. Maka proyek ataupun target mereka pasti tercapai. Berkati juga keluarga mereka yang belum bertobat, dijumpai Tuhan, diselamatkan. Janji Tuhan, satu orang bertobat, sisi rumahnya pasti diselamatkan. Berdoa buat bangsa kami Indonesia, bisa melewati setiap masa, keadaan, situasi apapun juga. Kami percaya Indonesia tetap dalam pemeliharaan, tetap dalam pertolongan, tetap dalam berkat-berkat Tuhan. Berdoa buat pemimpin tertinggi sampai dengan yang di daerah. Kuasa Tuhan bekerja atas para pemangku jabatan dalam mengambil segala keputusan. Berdoa buat kota-kota di Indonesia. Kami percaya kota-kota di Indonesia aman dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya di bulan Desember ini Tuhan, dalam menghadapi situasi cuaca yang berubah, situasi keadaan kondisi dunia. Kami mengimani Tuhan selalu bela Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja Zion Church of Christ. Tuhan pakai terus dengan luar biasa. Gereja ini Tuhan yang sediakan, orang-orangnya juga Tuhan yang sediakan. Maka siapapun yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang rindu bersama-sama membangun kualitas, yaitu di dalamnya. Kami percaya Tuhan kirimkan orang yang tepat, Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Rencana yaitu akan mengadakan ibadah perayaan Natal tanggal 24 Desember jam 17.30 di ruangan di gedung ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, agar ibadah perayaan Natal kami dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Biarlah teman-teman setiap keluarga mereka bisa hadir bersama-sama di perayaan Natal pada tanggal 24 Desember. Doa kami Tuhan agar cuaca cerah, agar cuaca baik, sehingga kami semua bisa merayakan malam Natal di tanggal 24 Desember tersebut. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat jaminan Tuhan sediakan. Maka berkati Tuhan juga setiap teman-teman yang sudah melayani, para tim volunteers, mulai dari praise and worship, pendoa syafaat, tim media operator, guru-guru sekolah minggu, setiap mereka yang sudah korban di dalam pelayanan, berkat Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan juga di hadapan kami ada beberapa pokok doa, prayer request. Doa kami berkati untuk pemulihan pasca operasi yang beberapa hari lalu didoakan by phone. Doa kami agar pemulihan terus terjadi setelah pasca operasi. Dan doa kami juga yaitu penjualan rumah di Kayu Putih dan penjualan tanah seluas 20 hektar di daerah dapat terwujud di tahun ini, pasti berhasil. Doa kami juga bagi anak Tuhan sedang ada hutang, agar mereka diberkati sehingga hutang-hutangnya dapat lunas terbayar. Bagi mereka anak Tuhan yang sedang ada bekerja di Kuwait, doa kami pasti sukses, pasti berhasil walaupun beda negara, beda benua. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan ini. Demikian pun kami berdoa buat pemulihan hubungan antara anak dengan papanya dipulihkan, agar anak tersebut dapat kembali ke Indonesia, kumpul kembali dengan keluarganya. Dan di saat yang bersamaan kami mau mengucap syukur untuk doa yang sudah dijawab Tuhan. Terima kasih untuk biaya sewa rumah yang sudah Tuhan lengkapi. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjawab doa. Terima kasih juga untuk sembuh dari tumor. Yes, terima kasih Tuhan. Penyakit tumor sudah disembuhkan, sudah bebas dari ancaman pisau operasi. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan pulang dijagai pasukan malaikat, tibakan di rumah tanpa kekurangan apapun. Kami percaya dipertemukan kembali di waktu yang akan datang. Minggu depan kembali kumpul bersama-sama. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, bersama-sama dengan setiap kita. Mulai saat ini sampai nanti, Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya dengan iman. Sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.